tanda tangan saya. Siapa yang bikin ini? Oh, tapi kopnya pemerintah. You ambil dari kop pemerintah atau gimana? Dibuat pemerintah, tapi saya berarti kerjasama. Tidak. Ya. Tidak seputar saya, Pak. Ini. Tolong dijelaskan, Pak. Dijelaskan ini kop pemerintah. Lalu ditandatangan oleh Senantaya, tapi bukan tandangan saya. Bukan saya, Pak. Tidak ada, saya bersumpah. Silakan. Terus dari mana kop pemerintah didapat? Saya kurang tahu, Pak Indra. lampiran dibuat oleh dinas, terus dibawanya untuk berarti kerjasama. Tidak mungkin. Saya sudah dikasih tahu Kejati sudah. Saya tidak ada. 1, 2. Ini juga palsu, Pak. Ini palsu. 3. Dan sekarang saya kasih lihat yang saya buat surat ke Hendra hanya 2. Surat kuasa untuk mengurus sertifikat lama ke sertifikat baru. Sesudah itu Hendra minta lagi surat kuasa, surat dari keluarga saya, ahli waris kepada saya untuk ini saya kasih Hendra. Bapaknya Hendra sendiri yang jadi saksi. Tapi ada di Kejati itu lain, sudah ada camat, ada desa. Nanti kita lihat di sana. Saya sudah lihat semuanya. Itu formalitas bukan langsung yang dibuat, tapi dari desa yang dari pertanahan ke desa. Tapi kok kenapa ada tanda tangannya saya sama Cahaya sama bapak kamu sendiri yang jadi saksi di sini? Iya. Harusnya kan kenapa ada camat sama desa yang tanda tangan? Ya, harusnya dari pertanahan ke desa. Tapi kok kita tidak punya tanda tangan? Kenapa? Apa diambil dari sini tanda tangannya ditempel di situ atau gimana? Saya mau minta aslinya itu. Ya. Oke, ini sudah jelas. Dan masih ada lagi, ini yang lebih lucu lagi. Surat pengakuan. Ini ada semua di sini, saya sudah. Jadi selama ini saya diam, sebab Hendra masih saya kasih waktu. Dan ada lagi surat apa Borak yang bikin. Sudah terima dari akuntansi. Bukan saya tidak pernah membuat surat. Ini luar biasa di akuntansinya. Pada tanggal 21 saya menerima uang 5.750.000, sedangkan uang masuk ke rekening saya tanggal 25. Jadi kalau sudah ada kok pemerintah berarti ada sesuatu kerjasama. Ya mungkin Borak tidak, tapi ini Borak yang bikin loh, dan tanda tangannya Borak di sini. Ini ada tanda tangannya Borak. Inilah Borak. Ini tanda tangan palsu. Inilah Borak. Bahkan 2 Borak, jadi ketua dan sekretaris. Ini 2. 3. Itu Borak semua yang satu lagi, Pak. Saya dijanji sama Hendra. Dia sudah masukkan uang 1,5 M sama 1,7. Waktu itu saya dijanji pada tanggal 6. Tanggal 6 tidak ada, dia WA saya tanggal 7. Sama dia WA sama Manting.
harusnya ada cair 2 miliar, tapi masih dipakai oleh guru-guru yang demo. Apa benar atau tidak, Pak? Nanti keuangan yang jawab itu. Hah? Nanti keuangan yang jawab saya enggak. Ini kamu, ini manting, saya juga, ya. Ini saya simpan semuanya, bahkan ada yang saya dikasih dari Kejati kemarin. Harus saya tidak bisa, tapi saya bilang untuk saya, Pak. Coba lihatkan kwitansi. Sudah. Dan satu lagi, Pak, Bapak bisa mencairkan uang pakai apa? Harusnya ada buku tabungan. Saya ambilkan. Kalau manting ambilkan, saya punya buku tabungan. Buku tabungan saya masih utuh sama saya dan jumlahnya hanya 89 juta di situ. Jadi berarti Bapak bikin buku tabungan. Ya coba dicek apa sebabnya buku tabungan saya ada sama saya. Karena pada saat itu saya juga mengajak buku tabungan yang di bawah kantor. Siapa yang bikinkan? Sebab saya pegang sendiri buku tabungan saya. Saya yang bermohon. Kamu yang bermohon. Nah, itu hari sempat saya minta sama Hadi, tapi Hadi bilang hilang saya. Ini tolong dibacakan surat pernyataan. Ini siapa yang bikin laporan? Pemerintah, kwitansi. Coba bacakan dulu kwitansinya. Ya. Saya baca ini kita penerimaan gaji kegiatan satu anak dalam bentuk uang. Sudah terima dari negara luar tempat dinas perkenalan Ada dalam makbah. banyak uang 5.737 juta. Ini kwitansi, Pak. Tanggalnya berapa? Ganti bagian dan Ganti rugi dari pemerintah ke saya. Padahal uang masuk tanggal 25, ini tanggal berapa? Tanggal 21. Dari pemerintah. Saya masih sabar. Sampai semua keluarga saya tahu. Curigai saya, tahu. Curiga. Ini, saya sudah lihat semuanya. Ini bola. Ini, masa ada orang di sini, kwitansi dia ada borak di sini. Tanggal 21. Saya masih diam, sabar, sebab saya ketemu Pak Bupati, bangun aja pasar, Pak. Belakangan baru bayar, asal ada surat. 4 kali saya ketemu Pak Bupati, 2 kali di sini. Tapi orang saya lihat ini kayak pahlawan, sampai bikin patok. Keluarga saya tidak malu dibikin. Padahal saya serahkan itu. Kalau mau lihat ini saya ke Makassar kena rel kereta api. Saya dipanggil, semua yang patok-patok itu ada kalau di Makassar ya. Saya begini, sesudah itu kita tanda tangan pelepasan hak bersamaan. Ini tanda tangan. Ini buku tabungan, ada 9 buku tabungan saya dikasih 9 tanggal saya kena. Ini caranya, bukan cara apa yang Bapak lakukan. Jadi sekarang aja terserah dari Bapak-Bapak. Kalau memang kita mau bongkar, kita bongkar. Saya datang di sini. Kalau memang you pikir you benar, saya akan laporkan ke polisi. Kalau
memang saya sudah dapat semua dari Kejati, sudah dapat. Dari bapak-bapak saja. So, kalau saya ini di sana sudah ini berjamaah, dia bilang berjamaah. Saya sudah dari BRI juga Pak. Itu kesalahan BRI. Keluarkan uang tanpa konfirmasi apa semuanya. Dan memang Hendra bilang, saya sama keuangan dekat. Sama BRI juga dekat. Jadi dia bisa lakukan apa-apa atau kita. Harusnya tidak begitu kalau kita kerja. Harusnya lurus. Borat juga. Terlalu dia pikir bahwa dia sudah dia memang benar ya. Terserah kalau memang bapak-bapak memang mau dilaporkan, ya saya laporkan. Kalau saya tidak pusing dengan uang sekian sebab saya bisa lapor BRI, saya dapat uang sebab kesalahannya BRI. Soal penetapan anggota itu saya yang palsukan. Ya tapi kok bisa kamu dapat? Kalau semua kamu palsukan, jangan sampai you hanya mau lindungin orang, tapi ini dari mana kamu dapat kop surat? Begini karena itu berita acara dibuat oleh dinas untuk seharusnya. Ya berarti ada kerjasama. Harusnya saya bawa ke Angkal, tapi karena mungkin saya berpikir jalan pintas saja, ya saya langsung tanda tangan saja untuk itu. Itu mohon maaf saya yang salah. Jadi terserah apa yang mau lakukan, apa kita laporkan atau gimana. Saya datang sini sebab saya masih mau supaya tempat saya itu tetap dibangun sama pemerintah supaya bisa maju. Bukan saya menghalangi. Tapi saya juga harus dapat uang sebab itu 7 orang yang punya. Ya kalau saya sih mohon dimaafkan adalah punya kesalahan kami dan saya siap bertanggung jawab punya apa punya itu memang kesalahan saya. Tapi yang lucu ini tanda tangannya lain-lain loh. Saya ini saya punya HP. Saya tahu tanda tangannya Hendra, saya punya KTP-nya. Saya sudah siapkan semuanya. Ini KTP-nya Hendra. Kalau kita lihat tanda tangan, ini ada 3 tanda tangan lain-lain semuanya. Ini tanda tangannya Hendra. Hanya yang asli tanda tangannya Hendra saya lihat adalah surat kuasa palsu yang ini tanda tangan asli. Yang ini tidak sama. Kalau ini tanda tangan. Ini. Tapi kok lain dengan ininya? Ini juga lain. Yang surat kuasa yang ke bank. Terus ini siapa yang bikin ini? Surat pernyataan pemilik tanah. Coba dibacakan. Saya tidak pernah. Ini saya dapat di sana juga. Maaf saya bacakan. Ya. Surat pernyataan pemilikan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Sandal Kaya, umur 68 tahun, pekerjaan wira swasta, nomor KTP sekian-sekian, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar telah menerima pembayaran ganti rugi pengadaan tanah seluas 11,6 hektar sesuai sertifikat tanah dengan NDB 310100013320 sebesar 5,7 miliar 5.737.700.000 rupiah Tanggalnya. dan seterusnya ke tanggal 21 November. Jadi berarti saya 2 kali dapat uang 21 November kontan dengan di bank. Saya tidak pernah lihat itu. Ya. Dari gajah. Ini saya ambil dari bawah. Terserah dari bapak-bapak aja. So, ini akan menyangkut semuanya. Dan ini akan terputar ya.
Dan saya harap Pak Bora juga, karena sampai di sini keluarga saya itu malu semuanya, dipatok. Tapi saya bilang jangan biarkan aja ya. Bagaimana caranya kalau memang mau diredam dan dibayar, saya kasih waktu. Tapi harus ada surat supaya saya juga bisa dapat uang. Saya bukan saya sendiri, saya 7 orang. Dan di sana kalau bisa ya diturunin aja dulu. So, kalau asal sudah ada surat bahwa akan dibayar tanggal sekian, sudah 3 bulan saya dijanji. Asal saya sudah dikasih akan dibayar, pemerintah juga bertanggung jawab di situ. Silakan bangun. Saya bisa tanda tangan pada peserta. Asal ada surat. Tapi kalau saya sekarang untuk lepas hak tidak mungkin. Saya sudah dikasih tahu sama Kejari, jangan. Bahkan dia yang mau datang ke sini kemarin. Manting dia mau datang kemarin atau enggak? Untuk mau lepas. Tapi saya bilang jangan, sebab saya juga belum melapor, hanya diminta keterangan. Jadi kalau bisa ya dari Bora ini yang ke sana, ya bagaimana caranya supaya semuanya baik. Keluarga saya juga baik, yang ada di Mamasa semuanya baik. Sebab ini ada palsu, ada tanda tangannya Hendra tiga macam, 4 macam sama. Kalau memang dia ya hebat Hendra, sebab dia bisa tanggulangin semuanya. Luar biasa Hendra. Ya, saya bercerita padanya saja. Ya, memang bagikan. Yang kutansi reputasi itu kan memang saya katakan ada namanya sistemnya di Pemda itu, kita buat berita acara pembayaran dulu. Dan jadi meskipun memang tanggalnya belum cair uang, tapi BAP-nya ceritanya dulu dibayar. Kalau saya di Makassar, dipanggil datang, dikasih buku tabungan, tanda tangan, langsung tanda tangan, dipoto pelepasan hak. Ini ada semua di sini, waktu dipoto. Jadi mungkin harus dijelaskan soal Ini ya. Berita acara pembayaran. Berita acara pembayaran semua juga tanda tangan palsu itu. Tapi kopinya ini, kopinya dari pemerintah. Nama saya, akuntansi, ini semuanya. Dan ini Pak, coba dicek. Saya punya ini tanggal berapa terakhir itu. Berarti ada yang buat lagi. Ya. Jadi harusnya kalau kita bikin ini Pak, harus orang yang punya itu supaya bisa tanda tangan. Terakhir tanggal 10 bulan 10 2024 itu saya punya saldo 98 masih. Jadi kalau itu ada pencabutan harusnya ada di sini. Berarti kalau dan harus kita bawa biasanya ya. Kalau ada juga kita keluarkan uang, sebab prioritas juga di BRI. Itu ada konfirmasi, ada keluarkan uang ini sama sekali tidak ada. Ya, dari bapak-bapak aja saya kasih, kalau memang kita mau lanjut, kita lanjutkan. Saya tidak lapor di sini, saya akan lapor di Polda di sana. Dan hati-hati, Hendra harus hati-hati. 3 hari sebelum pemilihan Hendra bel saya nangis, tapi ini secret sekali satu ini. Kamu diinjak-injak orang nanti. Ini untuk pembayaran mungkin bagusnya nanti ditunggu Pak Heri, karena dia yang akan bisa menyampaikan soal kapan bisa dijalankan. Saya tidak mau tahu, ya. Yang jelas kalau sudah, biarpun dia catat di situ asal ada dari pemerintah. Dari pemerintah itu mengatakan aja akan membayar sekian, saya kasih. So, saya mau mama saya terbang. Kasihan Bapak sudah datangkan Jokowi apa semuanya, terus dihambat begini.
terjadi pertemuan delikasi seperti ini. Karena situasi yang membuat kita seperti ini. Sebenarnya maksud kedatangan orang tua kan sebenarnya dari sebuah pintu untuk menyelesaikan dan mengembalikan ini ke jalan yang benar. Nah, ya terang semua ini terjadi pada saat event politik, sehingga ada begitu banyak asumsi dari masyarakat kepada orang tua yang membuat orang tua hampir kehilangan namanya. Namun demikian, orang tua masih membuka ruang setelah pertemuan dengan Kejati, membuka ruang kalau kita semua bersedia membuat semua ini menjadi baik. Masih ada ruang. Dan catatannya, tidak satu di antara kami dan keluarga ini yang melapor kemana-mana. Supaya kita menjelaskan bahwa ada yang target ini, ada yang target ini. Tiba-tiba saja ada panggilan dari Kejati, diminta klarifikasi dan semua 12 jam Pak, saya di sana. apa yang ada itu dari Kejati. Dari sana itu memang dia fokus ke Bapak, tapi saya bilang saya hanya datang dikasih tahu bagaimana. Itu pun tidak pernah ngomong tentang harga. Iya Pak atau enggak? Ya kan? Tetap bagaimana pasar, saya bilang silahkan membangun. Saya kasih tahu Bapak, silahkan kalau mau membangun silahkan membangun. Kalau mau bayar cicil tidak ada uangnya Pemda dicicil boleh. Jadi kesimpulan pasar harus terus jalan, tetapi kemudian nama baiknya orang tua pun. Karena kecantikan media sosial ini sudah menganggap orang tua kan besar. Hanya minta maaf karena terpaksa kita berada di situasi seperti ini. Tadi Pak, banyak polisi datang sebab dia pikir penandatanganan. Ya, kita kasih tahu tidak hanya kekeluargaan. Ya. Mungkin saya bisa. Ya, Terima kasih yang saya hormati Pak mantan PJ, saya hormati Pak mantan Wakil Bupati dan dinda saya Pak Senal, saya hormati, saya kasih. Seluruh keluarga yang hadir, saya hormati. Ada satu yang disampaikan anak saya tentang bahwa masalah ini dia yang akan tanggung jawab. Berarti dan apa yang disampaikan semua disadari bahwa itu adalah kesalahan dan kelemahan saya. Saya sebagai orang tua, ini masalah ini sebetulnya ini sudah hukum karena sudah dari kejaksaan tinggi. Tapi ya bagaimanapun kita ini orang memasak, selalu rasa kekeluargaan, sehingga saya mohon kepada anak saya Hendra, bagaimana persoalan ini diselesaikan dengan baik tanpa kita didengar orang lain. Dan saya minta kepada saudara saya, Pak Zainal, dia kan keluarga di sini. Bagaimanapun juga memasak ini, bagaimana kita buat supaya memasak ini baik. Ya hanya kan yang dijaga selama ini karena nama baik Pak saudara saya Zainal ini kepada keluarganya, kepada masyarakat kurang baik, sehingga kita hadir pada pertemuan pagi hari ini. Saya kira ya sinakwa tomatua, lepasan tomatua, lindornya nanti bisa dirubah. Tetapi sikap perilaku kita kena berubah. Jadi nanti ya karena bagaimanapun juga memasak ya hancur ya ada di tangan. ya. Jadi memang selama ini saya akan diam. 3 bulan dijanji oleh Hendra, dijanji. Saya diam, tapi ternyata keluarga saya sendiri yang curigai saya bahwa menjual kaki. Ya. Soal pilkada kalau kita kalah sudah diam, cukup bahwa kita kalah ya. Karena kalau
kita mau ini, kenapa kita tidak siap payung sebelum hujan kalau kita memang mencurigai orangnya? Yang ini soal pilkada untuk saya sih sudah ya. Nah, sekarang ini bagaimana caranya? Saya dapat surat dari pemerintah bahwa you akan bayar tanggal berapa. Besok juga saya tanda tangan pelepasan hak. So, saya mau supaya dibangun cepat. Tanpa pelepasan hak tidak bisa mendapatkan uang bangunan dari pusat, gitu Pak ya. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang saya hormati mantan Bapak PJ, Bapak-Bapak OPD-OPD yang hadir pada saat ini, orang kita Pak Senal Taib dan saya hormati, saya banggakan media cetak elektronik yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Jadi ya kan memasa tondok bisa disangka, tondok diadai. Tentu kehadiran orang tua kita tekilan apa tuh mani. Tapi kehadirannya di sini, lapor-lapani kuai, larebongapan kuai, la minta maaf kuai, apa yang kamu lakukan ini baik Adi Dabora maupun Anda Hendra ini betul-betul ya, hantai tamat jaminan ya. Sampai kuat telah nampak tumangi dengan catatan yang pelopani kuai, larebongapan kuai di depan publik dan menyatakan bahwa ternyata orang tua kita tidak mendua kaki selama ini. Soal pilkada betul-betul menyatakan sikap ke si A dan tidak pernah menyatakan sikap ke si B. Ini saja harus diluruskan karena selama ini di publik bahwa ternyata Pak Senal Taib ini ya ria mendua kaki ria. Saya nggak tahu lagu si A, saya nggak tahu lagu si B. Ini yang kita meluruskan. Persoalan ini yang terjadi kelana patumangi ku anda tak mungkin kamu khususin kita tidak akan duduk seperti ini kelana patumangi kiai. Tetapi karena anak kuasa ngisar orangku benar papia mama sekitanya kita bentuk ya teto hadirin de kasih kabar seki oleh lakukan oleh dimai si tadi sepakasale siran di maya-maya. Oleh sebab itu yang kalau panik ada pengapan kok doa kok laku tematua di depan publik supaya ini semua masalah terjadi selesai. Soal itu ninda mula ketematua tak ketulan tempat wangian kan. Yang penting kau tak laku bayar susin de selesai persoalan. Sapalendo kadang-kadang kalau janji ini kumama kali lubang kita lubang beda kita tahu dalam sakit ini nampak sangat lalam ini ya dijanji-janji boleh ya apa biasa di kita ya saya kira itu yang yang mana share kita nampak sakit teman-teman kalau itu bisa dibenahi ya saya kira ya hari ini juga sudah bisa selesai permasalahan sekian kira-kira sementara terima kasih. Kalau saya sih surat aja dari pemerintah bahwa dia akan bayar sisanya tanggal sekitar silakan. Mau bangun besok boleh, mau bawa ini saya tanda tangan silakan ya. Jadi apa jangan kata banyak yang datang, keluarga semua penasaran setelah patut dipasang. Ada banyak pernyataan yang kemudian menjudge orang tua seperti pihak yang sengaja membuat ini menjadi kesempat. Jika perlu keluarga dengar. Saya yakin mereka punya niat yang sama dengan kita, mau menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Keluarga, jadi tidak mencari tidak bermaksud mau membicarakan siapa enggak. Makanya sampai saat ini tidak lapor dari dia. Tetapi kemudian kita menempatkan persoalan ini pada tempatnya dan mengembalikan semuanya pada jalannya yang lebih baik. Masuk perbaikan administrasi dan seterusnya kalau sudah sampai pada penyelesaian. Jadi yang masih kita sambung bukan hanya saya Nalan Hendra tapi juga BRI. Ya, semua yang menyampaikan ini. Kalau ini terjadi, dilaporkan saya sebenarnya tidak akan rugi. Kepala BRI di Denpasar saya tanya itu kesalahan BRI. Pasti dia kembalikan ke saya, tapi buat apa mengelapor ya? Kalau masih ada jalan untuk keluar. Baik, clear. Ya tinggal ini ya, sisanya ya. Bisa harganya kapan bayar lagi supaya
ya, saya kira bukan hanya sisanya. Akhirnya kan ada nama baik yang perlu dipulihkan. Salah satunya adalah bagaimana kalau Pak bikin surat aja supaya saya bisa ada pegangannya. Saya kan tanggung jawab Hendra, bukan tanggung jawab Hendra. Ya, tinggal mau komunikasi dengan Pak Eri kapan bisa dicairkan dana baru. Karena ini surat penjara saja. Dan terus terang aja, kalau saya bilang bahwa saya tidak pernah dapat dari Pemda, karena memang di rekening ini dia yang kirim Pak. Dan itu rekening sudah ditutup sekarang. Dan yang cabut saya tidak tahu siapa yang cabut, so, memang tidak ada namanya di situ. Ini PT dari RTGS dari Hendra Gunawan pada tanggal 25 bulan 11 2004 jam 15 5 miliar sekian. Jadi memang tidak ada dari Pemda. Makanya kemarin saya ditanya sama dari Kejati, dia lihat, loh ini kan bukan dari Pemda. Saya bilang bukan Pak, yang keluarkan juga saya tidak tahu siapa, sebab tidak ada namanya. Sebenarnya dari Pemda hanya di situ tertulis nama saya sebagai pengirim. Ya, kalau di dalam hukum itu apa yang tertera di situ, makanya saya tidak pernah ngomong kalau ini ya. So, yang jelas ada Hendra di situ yang ya. Ini Tete dari Hendra. Bapak sudah ini juga di ini dia bilang dia tidak pernah ada dari saya di media, ya Pak ya, bahwa yang kirim itu adalah Hendra, bukan ini Pak. Bapak sudah di media bahwa dari Hendra ini saya print di Bali ini. Bapak sendiri yang ini bahwa itu uang dari Hendra, karena saya print di Bali baru saya bel dia. Sebab saya tidak bisa ngomong kalau tidak punya bukti-bukti saja. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Kalau untuk ini kemarin memang dari pihak media kan menanyakan kepada BRI. Ya. Nah kemudian pihak media itu menanyakan ke BRI terkait dengan pencairan dana pasar. Ya. Pada saat itu ya kami bilang kalau untuk pencairan dana pasar yang pemegang kasda itu BPD yang bisa memberikan keterangan. Ya. Nah terkait dengan rekening koran yang sudah beredar itu kan kami cuma menjelaskan kalau pada saat itu hari itu transaksi yang masuk, uang yang masuk itu RTGS dengan keterangan Hendra Gunawan. Jadi kami sebenarnya tidak tahu menahu kalau itu uang dari Pemda mana. Seperti itu Pak. Tapi kami mohon maaf sekali lagi kalau memang tidak ada kenyamanan, tidak nyaman di Pak Zainal dan keluarga terkait hal ini. Nantinya kami karena ini modal kepercayaan saja sih Pak Zainal ya, karena memang Hendra sudah ini kan sering ke kantor juga untuk transaksi terkait dengan Pak Zainal. Kemudian kapan hari juga sebelum adanya transaksi ini Hendra pernah telepon Pak Zainal untuk mungkin ada uang masuk segala macam. Nah itu di prospektur juga ke saya, jadi sudah kemungkinan akan ada uang yang masuk akan ditayarkan oleh BRI, tapi untuk nominalnya memang kami belum tahu. Jadi saya itu tidak pernah bicara sama Bapak sebelum ada masalah, ya. Habis itu pun juga saya habis print baru saya bisa ngomong sama Bapak. Oh ini ada masuk, kenapa? Bapak bilang ada surat kuasa datang. Wah ini tanggal 26 sama dengan surat kuasa yang 2M tanggalnya yang saya kasih Hendra. Tapi kemarin saya dapat lagi Hendra bikin surat kuasa lagi, mungkin Bapak yang bawa ke Kejati, saya tidak tahu, ada di sana tanggal 25. Jadi sampai Kejatinya, loh kok ini ada lagi tanggal 25? Hendra serahkan ke kami ini. Ya berarti Hendra lagi yang bikin kedua kalinya. So, karena sudah ada kesalahan di situ, jadi Hendra bikin itu pun dari saya ke Hendra, saya tidak di sini untuk tanda tangan tanggal 25. Tidak ada. Jadi dia bikin semuanya.
Tapi Bapak bawa ke Kejati kalau saya tidak salah. Waktu diperiksa. Dimintakan. Diminta ya. Harusnya yang Bapak bawa itu yang Bapak kirim sama saya. Nah itu saya juga lupa, yang saya kirim lupa jadi apa, karena terhapus otomatis kan. Jadi saya sudah print, nah, saya sudah bisa tahu, jadi saya cepat print 3, saya buka lagi besoknya, sudah dihapus. Pada saat saya lihat itu ternyata udah. Tapi yang begini gampang, siber bisa buka semua kalau yang begini. Saya punya orang di siber, dia bisa buka apa aja, pembicaraan bisa. Jadi dari bapak-bapak saja, kalau memang dari Borak bisa bikin surat sama dia ya, saya kasih waktu sudah 3 bulan ini, kasih lagi waktu. Kalau memang tidak bisa ya kita ambil jalur hukum, gampang deh. Jadi waktu yang tersisa itu saya jelaskan berarti berlomba dengan penyidikan di tingkat pencegahan. Karena bila ada yang saya kan kalau tidak ada laporan ke sana. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba turun intelijen. Saya dipanggil dan saya lihat semuanya suratnya Borak di sana. Ini yang dipanggil. Kalau Hendra yang mungkin belum dipanggil aku sudah, tapi dia suruh saya apa bisa bawa lagi Hendra ke sini. Saya itu paling senang terbuka, lurus-lurus. Kalau kita memang salah, minta maaf. Apa yang kita harus lakukan, ya kan? Pokoknya kamu bicara sama pemerintahan, saya tidak mau hanya surat dari Hendra. Harus diketahui sama pemerintahan. So, saya kan sebenarnya deal ke pemerintah, tapi sampai sekarang saya tidak lihat ke pemerintah bersama saya. So, yang kirim surat, saya yang kirim uang dia. Ya. Terus kwitansi juga dari pemerintah. Tanggal 21 saya menerima uang. Ya? Ya, kwitansi lempiran di pencairan. Ya, harusnya kan kwitansi itu dicairkan saya punya, saya tanda tangan. Kalau di Pemda itu ada namanya BAP dan SPM, itu memang didahulukan prosesnya baru surat terima uang. Kalau saya di Makassar enggak, dipanggil ke kecamatan, sudah ada semuanya pemerintah di situ, camat, polisi, ya kan ini. Difoto kayak begini, ambil tanda tangan, dikasih buku tabungan. Ini banyak buku tabungan, so ada 9. Karena saya di Makassar kena rel kereta api. Jadi memang dari pertama sudah salah di sini sama. Lalu Borak kirimkan saya surat itu tidak pernah dia WA sama saya ke orang lain di sini, ke keluarga saya, baru keluarga saya yang kirim. Kayak tanggal 9, saya lihat ada tanggal 9. Itu bukan dari Borak ke saya, padahal dia tahu nomor telepon saya. Saya pernah komunikasi. Dan terus terang aja, pertama ada kejadian ini, Borak ngomong bahwa, iya Kak, saya ini hanya menyiapkan surat kirim ke keuangan, karena dia mungkin dia tidak tahu. Habis itu selesai saya punya masalah keuangan yang urus. Padahal saya sudah tahu ini, saya diam aja. Karena percuma kita. Saya tahu dari keuangan itu kembali lagi ke Borak untuk urus, biasanya gitu. Harusnya begitu. Jadi kalau pemerintahan baru ini orang begini dipakai, ya hancur memasak. Tidak bisa. Bagaimana? Ada jalan keluarnya atau saya? Mohon izin bicara. Ya, silakan. Pertama kali saya atas nama pribadi dan keluarga dari lubuk hati yang mendalam
meminta maaf kepada Angkel. Terima kasih. Angkel ini adalah orang tua saya. Terima kasih. Terima kasih. Orang tua yang sangat saya hormati. Dari dulu, Angkel, bukan baru saat ini. Satu tim saya dengan Angkel dari dulu. Begitu patuhnya dan hormatnya saya terhadap Angkel dalam persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masyarakat Mamasa berterima kasih kepada Tomatuang Pambil, Bapak Samuel Taib, yang mau merelakan pasarnya, tanahnya, untuk dipergunakan. Dan ini akan menjadi sejarah bagi masyarakat Mamasa, bahwa tanah ini adalah tanah dari sana saudara Bapak Samuel Taib. Yang ketiga, saya pribadi, dan saya membawa orang tua saya dan istri saya, karena saya pikir kita adalah keluarga. Ada Pak Martin Istirahat, ada Haji, kakangku Bapak Titip, dan semua yang ada. Saya ingin mengatakan bahwa segala proses ini di luar dari dugaan saya. Di luar dari dugaan saya. Karena saya berjalan beralaskan kebaikan. Masalah nak lewat. Tetapi itu ada di dalamnya proses yang salah. Selaku tim, saya harus berani meminta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Saya laki-laki yang kira. Saya satu kali bicara bahwa saya berani minta maaf sama Angkel. Karena kakangku kok, orang tuaku. Dan saya tidak pernah terlibat dalam pemalsuan apapun tanda tangan Angkel. Murani mati. Ini yang membuat saya cedera masyarakat dan keluarga saya. Saya berkesaksian. Tidak satupun saya melakukan tanda tangan palsu Angkel. Minta maaf Angkel. Yang kedua, saya merasa terhianati oleh saudara saya Hendra. Itu benar itu. Saya merasa terhianati oleh saudara Hendra. Bagaimana dia melakukan pemalsuan tanda tangan orang semua dengar saya. Bagaimana dia mengambil uang saudaraku Angkel tanpa sematan Angkel. Lantas saya terbawa dalam persoalan ini. Saya dan Angkel menderita. Bukan hanya Angkel yang menderita. Saya dalam tekanan sosial. Bagaimana postingannya orang terhadap saya? Saya mau tanya jujur sama saudara Kendra Gunawan. Dia dapat Tuhan dan banyak orang. Pernahkah saya dapat 1 rupiah dari persoalan ini? Dalam nama Tuhan ya? Pernahkah ada perjanjian dengan kita perusahaan tanda tangan? Tidak ada. Dalam nama Tuhan ya? Dalam itu. Saya bekerja tulis dengan Pak PJ. Ingin menyatakan pesan. Ya mau tikukan. Saya berani datang pada kesempatan yang berbahagia. Karena aku tuh sana. Kita mengundang secara kekeluargaan. Oleh karena itu, keder ke saudaraku, Nadim anak. Sampai dengan satu kejujurannya, saya tidak pernah melakukan pemalsuan tanda tangan. Saya tidak pernah mengambil 1 rupiah pun dari persoalan ini. Dan saya tidak pernah melakukan perjanjian apapun. Dan saya menolak dikatakan mafia tanah dalam persoalan ini. Anda tahu siapa yang posting itu? Di hadapan saya dan saudaraku, Abang Jeno. Abang Jeno tertuding dari keluarganya mengambil uang itu. Dan saya juga tertuding secara media sosial terhadap saya. Begitu juga Pak BJ tergiring dalam persoalan ini. Siapa yang bertanggung jawab sendiri? Anda dengar. Ini bukan pengadilan, tapi ini hanya kesaksian saja. Bahwa Hendra siap bertanggung jawab dalam persoalan ini dalam segala hal. Bersedia mengembalikan uang yang diambil dengan tanda tangan palsu oleh Bang Jino. Mapak dan Ya sama-sama sakit. Kena din di paturi tematangku maboko. Orang tuanya yang orang tua aku tahu. Kakangku Bapak Titip. Dia dikacata keluarga aku Bapak Titip. Ada tak pernah saya cerita keluarga Tandipuan dalam persoalan ini? Satu gara-gara uang.
Saya selalu ada belakangnya angker. Mana mantulan angker saya pukul layak, mati selaku orang tua dan kakak saya. Tidak ada masalah, terbuka lebih bagus daripada disimpan. Iya, ya. Oke. Biarkan kau kakak. Kita mantap bro. Jadi kesimpulannya dia sudah minta maaf apa semuanya bagaimana Hendra sama keuangan itu. Saya juga supaya dari pemerintah itu ada sedikit pegangan, itu aja. Baik, kalau mungkin nanti saya ingin kalau ada waktunya saya bawa Pak Heri untuk Pak Heri tidak ada urusan sama saya sebenarnya ya. Tapi dia harus bertanggung jawab juga. untuk Ya. mengetahui prosesnya kapan bisa Yuk bikin aja surat ditandatangan sama pemerintah kamu 1 bulan, 1,5 bulan tidak ada masalah buat saya. Yang jelas supaya bisa dibangun pasar. Itu saya ya. Nah, supaya saya karena saya dipanggil lagi ke Jati nih ke sana habis dari sini ya. Supaya saya bilang sudah beres semuanya. Ya, saya minta surat supaya saya bisa tunjukkan sudah beres Pak, tidak ada lagi masalah. Soalnya di dalam politik ini berbahaya juga. Ada yang jujur di politik, ada juga yang cari-cari ya. Jadi bisa dicabut dulu plan Desember ini. Terserah dari dia, saya buat saya asal ada surat. Kalau sudah ada surat you mau cabut ini sudah memang haknya pemerintah, buat apa? Ya kan? Ya kalau sudah ada surat. Jadi kemarin itu memang dari Kejati mau datang. Ini sudah belum sah. Dia lihat juga setelah ini mau datang cabut. Dan kami mau ke telurnya. Bisa bicara sedikit. Ya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menghormati sebagai orang tua kita. Kita muliakan, kita doakan Bupati, BPR, ketua dan semua, Pak Bora, BPRI, semua keluarga. Jadi seperti yang kita sudah tahu bahwa semula ini kan adalah perintah langsung dari Presiden. Perintah langsung dari Presiden dan terbuka itu instruksi dan saya sebagai PJ Bupati wajib melaksanakan. Ini perintah jabatan dan beliau itu melihat langsung, tunjuk langsung. Jadi bukan juga pilihan dari kita. Nah beliau ini kan sebelum kesini kan sudah ada internnya dan beliau sudah punya feeling yang layak dan di pasar dan bisa hidup. Ada ini 2 kali yang ke sana. Jadi beliau langsung lihat yang mana pasar itu. Kemudian proses berikutnya saya ketemu beliau yang sangat kekeluargaan. Sesungguhnya ya saya tidak pernah menduga juga seperti ini keadaannya. Dan sama dengan Pak Bora, setiap saya komunikasi dengan urusan ini, saya selalu menyampaikan jangan ada fraud apapun dalam seluruh prosesnya. Dan sama dengan Pak Bora, selama proses pencairan tidak 1 rupiah pun ke kita, Pak Endra, tidak pernah ada perjanjian apapun. Jadi karena niat tulusnya Pak Jenol ini kita jaga bersama dan ini langsung Presiden. Untuk ketemu ini Pak, saya mungkin 4 kali, 5 kali ketemu Presiden dan tidak gampang untuk ketemu Presiden. Selalu beliau tanya gimana tanahnya, gimana pasar. Kemarin meskipun saya sudah kemarin saya ketemu lagi Sekjen PUPR.
bicara lagi. Meskipun saya bukan bupati lagi, saya sudah beritahu juga bupati terpilih seperti ini. Karena kita mau lihat niat tulusnya beliau. Dan selalu beliau konsisten sampai hari ini. Selalu beliau bawa istrinya, Pak Bupati, Pak PJ, bangun pasar itu kalau Pemda tidak cukup uang dicicil pun boleh. Mulai hari ini sampai hari ini beliau ucapkan. Artinya ya kita jaga bersama bahwa memang ada proses yang di luar dugaan. Yang inilah proses belajar kita semua. Yang mudah-mudahan kemurahan hati beliau tetap tidak surut karena ini. Dan insya Allah yang mudah-mudahan ini bagian dari proses pembelajaran dan mungkin juga merekatkan keluarga juga. Saya tidak pernah bayangkan Pak Jenol tentang ini, dan waktu itu karena kita mau beliau betul-betul tulus membangun mama, saya beliau bilang gini Pak Bupati, bangun pasar, saya bangun hotel. Ya. Waktu itu, dan beliau sudah wujudkan, Ya, sudah kelihatan. selesai. Jadi apa yang diucapkan beliau, ya keluarga lihat semua, Bapak Suhadi juga sedang kita ketemu semua. Mudah-mudahan ini adalah proses tadi yang disebut beliau, ya kita lurus kembali ke jalan yang benar. Ya. Dan beliau alhamdulillah sampai hari ini belum pernah melapor. Ya, mudah-mudahan proses-proses berikutnya kita lihat. Dan saya membayangkan kalau ini dibangun pemerintah, tentu ada ribuan masyarakat yang akan pahalanya akan mengalir terus. Ya. Sekarang aja sudah banyak orang yang mengambil kebaikan di situ, Pak. Ya, inilah proses yang kita unthinkable, yang kita tidak pernah pikirkan. Begitu beliau nelpon saya hari Kamis, saya langsung iyakan, Pak. Ya. Pak, kita ketemu keluarga. Siap, Pak. Semua kegiatan saya cancel. Nantinya hari Jumat saya harus menyusun jadwal jamaah haji dengan saudara yang lain. Saya tinggalkan, Pak, karena saya sangat hormati sama beliau sampai hari ini, dan selalu diucapkan sampai hari itu juga, Pak Bupati silakan bangun dikit. Jadi beliau kan sangat cinta mama saya. Uang tidak ada soal, cuma ada proses ini ya sudah. Mudah-mudahan sampai di sini Pak Jenol, ya itu saya tambah semangat juga. Saya sudah izin ke Bupati terpilih, kita kawal bersama. Karena alhamdulillah beliau juga sudah rumah sakit yang sedang mau dibangun, beliau juga sudah dengar langsung dari di Magelang kemarin. Alhamdulillah mudah-mudahan ini, dan sebentar lagi mudah-mudahan pasarnya juga segera ini. Saya pikir kalau kami sebagai mantan pemerintah di sini, niat baik Pak Jenol dan keluarga dilanjutkan, Pak. Ya. Karena ya mestinya beliau-beliau ini yang sudah berjasa, Pak, dilindungi, tapi ada salahnya. Itu yang tidak pernah kebayang oleh saya, tidak pernah dipikir. Saya pikir itu, saya juga mohon maaf kepada teman-teman Pak Jenol. Mestinya saya membayangkan tadi saya dipanggil ke hotel. Ya, mudah-mudahan ini. Ya. Yang mudah-mudahan dia bisa urus pagi ini. Ya. Kalau saya nggak salah, janji saya ke Silbar itu besok atau lusa. Kayaknya kalau saya ya udahlah, Pak. Ya. Pasti di Bapak anunya. Ya. Dan dari Ya. ini aja saya salah ada surat aja, kapan Ya. dibayar udah. Ya. Saya gampang sekali. Ya. Makasih Pak Ayer, semua keluarga ini. Makasih, ya. Saya terharu juga. Ya, oke, sudah selesai ya. Oke, ya. Ya, mudah-mudahan selesai semuanya. Boleh. Oke. Ini satu orang yang kasih salah itu semuanya. Jadi kita yang kena sama keluarga itu, kena sama semuanya. Oke, ayo. Ayo.
wawancara PJ. Wawancara PJ. Wawancarai. HP-nya aja. Iya. HP-nya. Oh iya. Ada. Oh, ada. Mau bawa makan. Nanti kalau lupa saya. Dan saya lebih dimakan banyak kan. Iya. Sudah selesai itu solusinya. Bagaimana caranya? Jadi bikin surat saja, akan membayar ya, tanda tangan apa semuanya dari pemerintah. Sama ini ya, untuk saya dalam mau bangun silakan, itu yang penting ya. Yang penting ada surat ya. Ya, yang penting ada surat. Jelas barang-barang. PJ. Ayo. PJ ini wawancarai. Ya, jadi seperti ini suasana penyelesaian sengketa teman-teman ya. Ini bisa dibagikan, di share lagi biar fakta penyelesaian sengketa pasar Jokowi ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi hari ini dilaksanakan di Hotel Sajojo. Jadi ini bisa di share lagi teman-teman ya semua, biar bisa terungkap fakta yang sebenarnya terkait dengan masalah yang selama ini viral di media sosial ya. Silahkan di share lagi, di share. Oke, sekian dulu seluruh sobat pemirsa, terima kasih.